pernah waktu SD dia nggak cerita gitu, nggak sengaja ngambil suamiku beresin tasnya, lalu ketemu kertas di situ, dia bilang dia udah nggak mau hidup lagi gitu. Oh really? Pokoknya agak-agak mengerikan gitu kata-katanya. Bersama teman-teman kamu misalnya, bahkan ada dipukulin membuat kamu sakit dan kamu happy. Sementara ada anak lain yang seumuran dengan kamu, di jam-jam kamu lagi dipukulin, dia lagi nyari duit atau dia lagi bikin bisnis nih, kira-kira gue akan bikin apa nih gitu. Dan anak ini di 1 tahun kemudian udah menghasilkan uang, kamu masih ribut dengan pukul-pukulan. Itu karena aku kasih gambaran juga gitu. I see. Tapi agak lanjut dikit jadi panjang nih. Secara statistik lebih banyak perundung kan? Oh iya. Iya dong, karena pasti 5 lawan 1, 8 lawan 1. Dan kalau kalian nonton video ini harusnya anak kalian tuh lebih besar kemungkinan jadi perundung dibanding dirundung. Ya karena nggak ada yang 1 lawan 5, yang satunya perundung, 5-nya dirundung. Udah jarang banget nih. Nggak mungkin. Tapi secara statistik dan ini nggak mungkin salah, peluang terbesar anak kalian merundung anak lain tuh jauh lebih besar dibanding anak kalian dirundung anak lain seharusnya. Jadi welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita mau ngebahas hal yang lagi rame di luar sana mengenai bullying, pemukulan, penyundutan rokok sih kayaknya enggak. Mungkin nggak sengaja kesundut rokok kayaknya. Dan sejenisnya yang lagi rame di luar sana. Dari perspektif seorang orang tua yang punya anak sudah SMA ataupun saya yang punya anak masih kecil tapi kayaknya gimana ya responnya. Kurang lebih sih kayak gitu. Hari ini bareng Ciwini. Hai Ciwini. Thank you for coming. Iya, thank you. Thank you for Sudah coming. mengundang. Iya, soalnya bahasannya nih agak relate banget gak sih sama si Cici? Cici anaknya paling besar umur? Iya, kebetulan anakku paling gede itu 3 SMA. 3 yang SMA. Kecil 3 SMP. Jadi masih dalam masa-masa itu sih. I see. Nah di posisi ini kan beritanya nih agak gede banget ya. Mungkin gedenya juga karena orang yang melakukan pelakunya itu di kondisi-kondisi orang tua yang punya nama, entah itu pejabat, entah itu actress or actor di luar sana yang bikin cepat gitu gedenya. Padahal tanda kutip ya bullying ini udah kayak rahasia umum gitu ya. Iya udah kayak makanan ringan gak sih buat kita pada saat nggak usah cowok deh, cewek pun kena gitu loh. Ada yang dibiarkan atau bukan dibiarkan ya, dikucilkan dari grupnya atau apa gitu loh. Oke, first of all kita ngomongin anaknya Cici pernah nggak kena bullying, terus cerita sama Cici? Anakku kebetulan yang nomor 2 pernah waktu SD dia nggak cerita gitu, secara nggak sengaja ngambil suamiku beresin tasnya, lalu ketemu kertas di situ, dia bilang dia udah nggak mau hidup lagi gitu. Oh really? Pokoknya agak-agak mengerikan gitu kata-katanya. Sampai akhirnya kita berdua ngobrol, ada apa gitu, berdua sama suami dulu ya, kira-kira kenapa ya, kita ada yang salah nggak ya. Waktu kebetulan saya masih kerja, jadi memang nggak full time ngurusin anak-anak di rumah, jadi nggak tahu perkembangan dia during daytime gitu ya. Sampai anaknya diajak ngobrol pun dia merasa tertutup gitu. Waktu masih kelas 4 SD ya, masih SD, masih kelas 4 SD bisa nulis I don't wanna live anymore gitu. Iya, jadi dan dengan kata-kata lain gitu yang kayaknya agak bikin shock juga gitu. Kayaknya nih anak baik-baik aja, manis-manis aja buat gitu. Orang tua sih buat menyayat orang tua hati ya. Makanya ada apa ya kok sampai kayak gini, apa ada yang salah dengan kita gitu ya. Sebagai orang tua pertama pasti introspeksi dulu gitu. Tapi kayaknya setelah dipikir-pikir kita selama ini nggak pernah berantem depan anak gitu. Terus argumen pun nggak pernah terlalu kencang-kencang gitu ya. Kalau marah ke anak ya pasti ada. Dipikir-pikir kayaknya nggak ada yang aneh nih gitu. Ditanya anaknya juga tertutup, nggak mau ngomong. Itu kelas 4 SD. Akhirnya kita putusin untuk bawa dia ke psikolog anak. Langsung saya bilang ke anaknya, kayaknya ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Mungkin kamu belum nyaman bicara dengan mami, nggak apa-apa, karena mami tidak punya ilmu untuk bicara lebih dalam tentang hal yang kamu hadapi. Jadi saya bilang gitu. Maksudnya memang background aku kan sebenarnya bukan psikolog anak. Sepakat. Gitu ya. Jadi pasti para psikolog ini punya ilmu-ilmu tertentu lah untuk menggali informasi. Untungnya anaknya setuju. Jadi kita ketemu psikolog anak. Lalu long story short, akhirnya ketahuan kalau ternyata dia dibully di sekolah. Jadi sekolahnya dia itu kalau dia bawa buku suka dilempar-lemparin temennya, terus kalau dia bawa jaket dibuang-buangin gitu, dan dia tiap hari mungut-mungutin bukunya dia gitu. OMG. Itu yang cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Oke. Itu yang kayaknya membuat dia nggak mau, dia merasa tidak diinginkan di sekolah itu gitu.
tindakan selanjutnya pasti sebagai orang tua gimana caranya waktu itu ya, maksudnya jadi orang tua juga belajar kan ya. Waktu itu kita belajar, pokoknya kita pikir pokoknya kita nggak mau lagi sekolah anak itu di situ. Langsung cari-cari sekolah lain. Tapi karena udah kelas 4, udah mau naik kelas 5 waktu itu, sekolah nggak ada yang mau terima karena udah mau naik kelas 6 kan, udah mau lulusan. Jadi agak sulit. Tapi di satu sisi saya pikir gimana ya, masa anak harus lari dari masalah gitu. Oke, jadi balik lagi ke psikolognya. Kita bicarakan kalau sampai sekarang ntar disensor ya namanya. Tadi sensor ya, editor. Jadi anak ini masih merasa kalau dia itu masih agak terlihat nggak happy lah gitu ya. Pundung-pundung. Jadi kita ajak lagi, lalu ketemu lagi dan dibilangin, memang psikolognya tidak setuju kita mindahin sekolah. Sepakat lah bahwa masalah itu harus dihadapi, bukan ditinggal pergi gitu ya. Jadi ini juga yang kita ajarin ke anak ini, kalau misalnya kamu diperlakukan demikian, tatap matanya gitu. Kalau nggak berani tatap matanya, tatap mata Indianya menurut psikolognya gitu. Jadi lihat di tengah-tengah dahi ini gitu, antar alis gitu ya. Jadi walaupun kita nggak ngomong, kita liatin aja. Seakan-akan kita punya hawa untuk kita nggak terima. Revenging gitu ya. Nantang balik gitu ya. Dan untungnya anaknya melakukan itu. Dan udah berakhir. Jadi intinya dia bilang aku udah bisa melakukan itu. Dan dia cerita gitu. Teman-teman aku udah gak gitu lagi. Jadi aku bersyukur banget kita bawa dia ke sini. Dan sekarang anaknya berani banget. Jadi kayak langsung berubah banget haluannya gitu kayak. It's okay for berani, tapi yang penting jangan bully balik kali. Betul. Untungnya enggak ya. Jangan sampai ya. Maksudnya seperjalanan sih dia gak begitu. Cuma akhirnya anaknya lebih lebih terbuka. Karena dia merasa orang tuanya ini bisa dipercaya mungkin ya. Aku pun bilang ke anak ini kalau kita tidak punya, yaitu tadi tidak punya ilmu untuk mendalami hal seperti ini. Jadi mau nggak ketemu dengan ahlinya. Akhirnya kedua anak perempuanku yang besar-besar ini, kalau ada masalah aku kayaknya mau ke psikolog deh gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. It's fine. Karena it's proper. Betul, gitu loh. daripada dia curhat ke orang yang salah gitu ya. Ya itu sih. Atau punya teman yang lebih dekat dibanding kita sebagai orang tuanya, itu lebih pusing lagi. Betul. Belum tentu mengarahkan yang benar gitu. Yang pertama, anak pertama cewek cowok? Cewek juga. Oh cewek juga. Kalau yang pertama dulu pernah juga minta diajak ke psikolog karena dia stres waktu COVID. Jadi dia anaknya belajar banget dan ekstrovert gitu ya. Jadi waktu dia kayaknya sering murung, terus sedih gitu. Jadi dia bilang, aku kayaknya perlu bantuan psikolog deh, Mi, aku gak kuat nih. Karena udah tahu yang adiknya juga ke psikolog. Waktu itu kayaknya dia antara tahu dengan gak tahu sih. Kayaknya masih beda-beda dikit kan, masih SMP kelas 1 kayaknya. Keputusan di kita kan, hal apa yang membuat ini harusnya ke psikolog deh. Kan kalau misalnya kita as an ego jadi orang tua atau ilmu parenting memang gak seberapa di kita, gak seberapa tinggi. Psikologi juga gak ngerti, tapi kan merasa ini anakku, aku mau nyelesain ini sendiri gitu loh. Ini kan ada fasenya kita gitu sebelum kita ke psikolog kan. Kok bisa berbesar hati ke psikolog? Atas referensi kah atau pikiran akal sehat mana yang versinya kita? Kadang-kadang saya pun aja psikolog, tapi psikolognya hubungan suami istri. Karena dibanding panjang urusannya, kita ke psikolog, kita maintain gitu loh. Karena kan kerja udah beribet apa segala macam. Tapi ini kan butuh fase ya. Nah, fase apa yang dilewatin untuk merelakan anak kita ngobrol sama psikolog? Karena belum tentu loh semua orang. Betul, semua orang terbuka untuk itu. Betul. Kalau aku sih gimana caranya? Ya intinya sebagai orang tua, yang pertama nggak boleh egois gitu. Dan balik lagi emang sering datang karena memang backgroundnya lagi ya, kembali lagi ya, karena saya juga dari early child education, jadinya udah ngerti juga kalau kira-kira begini nggak bisa, kayaknya harus minta bantuan ahli gitu. Tapi memang saran buat parents yang lain, kalau kita pasti ada rasa give up gitu ngurusin anak-anak, kayaknya gue udah nggak sanggup nih gitu. Apalagi anak-anak SMP mau ke SMA itu luar biasa menantangnya. Jadi udah terjadi di anak pertamaku gitu, pas SMP mau ke SMA sulit sekali dikasih tahu gitu ya. Tapi setelah periode itu dia normal lagi. Nah yang kedua begini juga gitu. Nah kadang ada orang tua yang merasakan gila nih anak udah gak bisa diatur banget. Kayaknya gue gak kuat deh. Ya silahkan aja diskusi ke ahlinya gitu. Jangan buka TikTok, jangan buka YouTube ya. Kalau menurutku ya. Cari referensi yang random banget gak fit in sama anak kita juga. Betul, yang backgroundnya pas gitu. Jadi memang kalau kita udah merasa give up, pasangan juga ya, suami juga rasanya, aduh kayaknya nggak tahu mesti gimana ya. Ditambah lagi kalau kita udah mulai bicara sama anak, pasti tertutup. Kalau udah dia merasa sesuatu. Kalau kita, ditambah lagi aku kerja kan, jadi nggak deket hubungannya, nggak gitu deket gitu. Attentionnya agak kurang pasti. Ada gapnya ya. Jadi pulang kerja hanya nanya-nanya biasa, terus ya udah gitu.
nggak seperti yang mungkin full time mom gitu kemana-mana bareng gitu. Ya dari situ sih. Jadi kalau kita udah benar-benar bingung dan anaknya nggak mau buka suara sama sekali, itu perlu pertolongan pihak ketiga sih kalau menurut Oke, menarik. Berarti dari sejak SD pun hal kayak gini sudah ada. Dan itu kejadian, walaupun kita ngomongin gender cewek atau cowok, ternyata cewek pun bisa kena gitu loh. Dalam tanda kutip perundungannya memang tidak se ekstrim yang di kondisi sekarang, di kondisi yang ada luka lebam segala macam. Tapi bibit-bibitnya sudah ada. Oke, kalau kita ngomongin itu dari sisi korban, iya. Tapi kita bisa nggak ya jadi orang tua yang ngedeteksi bahwa anak kita tuh emang perundung? Ini menarik nih. Bisa nggak ya kita jadi orang tua dan anak kita perundung dan kita deteksi? Karena sepakatnya semua orang tua nggak mau loh anaknya merundung anak lainnya. Betul. Tapi apakah bisa dengan gaya orang tua sekarang? Kan gaya orang tua sekarang tuh kayak apa sih? Orang yang sekarang dulunya itu di bak-bik-buk sama orang tuanya, kan sekarang juga bilang, awas ya ada yang apa-apain anak gue bakal maju gitu loh. Padahal anaknya di rumah pun gak diapa-apain. Dan anaknya tidak tahu rasa sakitnya diapa-apain. Jadi yang versinya saya, disclaimer dulu menurutku, dia gak punya perasaan orang itu dipukulin sakit, karena dia gak dipukulin. Betul. Dan dia melakukan bullying itu karena dia gak punya memori, resource atau library di kepalanya bahwa dipukulin sakit, dipojokin itu nggak enak, dalam kondisi tertekan itu unconsciously nggak enak gitu loh. Jadi dia melakukan itu. Sedangkan semua orang tuh kayak gitu sekarang. Betul. Ini nggak bisa solve dong atau gimana? Kalau kita jadi korban, oke lah kita kan mau way out semuanya. Tapi bisa nggak sih kita stopnya dari root cause-nya untuk nggak bikin anak kita tuh merundung anak lainnya? Kalau ini agak sulit untuk diprediksi ya. Iya. Cuman kalau misalnya balik lagi ya, karena aku berhubungan dengan anak-anak kecil. Kalau di daycare itu anak-anak yang ada kecenderungan merundung itu ada, kelihatan. Tapi agak semakin sulit diprediksi apakah dia merundung atau seperti yang tadi Boy bilang, apakah dia nggak tahu dipukul itu sakit. Betul. Gitu. Setelah masa COVID, jadi mereka di rumah sendirian, orang tua kerja, dia mau ngapa-ngapain bebas, tiba-tiba masuk ke dalam lingkungan yang banyak temennya gitu. Ada yang menghalangi jalan dia tonjok, ada yang menghalangi dia tendang gitu ya. Bibitnya situ udah ada, walaupun unconsciously nggak secara sadar ya. Dan itu perlu bantuan dewasa banget gitu ya, nggak cuma pihak kita nih sekolah atau daycare yang melakukan itu. Biasanya konsul ke orang tua. Orang tua pun biasanya kaget kalau dikasih lihat videonya gitu ya. Oh kenapa bisa begini ya, di rumah manis-manis aja gitu ya. Karena dia nggak pernah berbaur dengan teman-temannya di waktu COVID itu kan diisolasi banget ya. Jadi harapannya ya kita kerjasama dengan orang tua. Tapi balik lagi intinya ya itu ya, buah nggak jatuh dari pohonnya gitu. Gimana kita bersikap? Ya kadang kita nggak sadar kalau kita tuh membuli anak juga loh. Jadi kadang aku pernah baca salah satu artikelnya salah satu mamagram gitu ya. Lu kenapa mukulin istri? Kalau istri dipukulin nggak apa-apa gitu misalnya. Tapi kalau anak dipukulin, kalau istri dipukulin, bukan nggak apa-apa, tapi itu KDRT. Kalau anak dipukulin nggak apa-apa, itu hak gua gitu. Itu hak gua untuk mukulin, untuk mendidik dia gitu. Sementara sebenarnya sama-sama aja gitu ya. Kita nggak boleh pukulin anak juga kalau intinya itu bisa lo solve dulu masalahnya, tarik nafas dulu, ajak bicara baik-baik. Anak kecil umur 3-4 tahun tuh udah bisa diajak diskusi gitu. Mami gak suka kamu seperti ini, ini gak baik gitu ya. Ya itu bisa diomongin gitu. Tapi kalau ternyata sikap kita pun tanpa disadari membuli dia gitu, ya pasti dia akan merasa, oh ini sikap yang benar aku lakukan ke teman-teman aku gitu. Tapi ini agak debatable. Kok menurutku versinya agak kebalik ya? Orang yang dididik kasar sama orang tuanya jangan-jangan gak ngebully. Karena dia tahu rasanya nggak enaknya. Betul. Tapi aku juga nggak tahu ya, ini debatable, makanya kan aku bilang ada statement bahwa kayaknya perundung itu tuh nggak pernah diapa-apain sama orang tuanya, atau dia jadi anak kedua, atau dia jadi, karena di kasus-kasus teman-temanku yang tanda kutip as business owner segala macam, kan memang ada keunikan terhadap anak kedua ya. Yang pertama ya dapat resource-nya, yang kedua pas ada yang ketiga, anak tengah itu selalu unik lah. Dan ini kejadian di banyak orang, anak tengahnya ini jadi unik, diperhatiin susah, nggak diperhatiin serba salah karena ada adiknya kan. Jadi di posisi itu anak kedua ini jadi low attraction dari orang tuanya untuk teach mereka gitu loh. Jadi di posisi-posisi itu anak kedua nih yang jadinya overpower gitu. Di luar tuh mencari jati diri, mencari gua nih siapa gitu loh. Karena di rumahnya dia unconditional hitungannya. Ada anak pertama yang lagi butuh proses maju, ada anak ketiga yang butuh ini, anak kedua nih jadi serem gitu loh. Jadi menarik. Iya. Jadi kalau
versi saya nih, menurut pendapatku ini balik lagi parenting itu nggak pernah ada ilmunya. Nggak ada dasar. Tiap anak beda-beda walaupun kita cara mendidiknya sama pasti jadinya beda-beda gitu ya. Ya balik lagi harus disesuaikan sih. Ada anak yang dipukulin sama orang. Aku dulu termasuk anak yang digebukin zaman dulu ya, kayak normal aja sih, sabetin ya kan, kunci di kamar mandi gitu. Itu yang kita nggak pernah sakit hati loh sama orang tua. Tetap sayang dan cinta gitu. Betul. Dan nggak ada rasa untuk melakukan itu juga ke orang lain gitu ya. Atau jadi balas dendam kan itu? Enggak kan? Enggak sih, nggak ada rasa itu. Cuma ada anak lain yang akhirnya melakukan itu juga. Oh ada ya? Ada. Aku Ada temen gue ada yang kayak gitu. Jadi dia karena gue sering digebukin sama nyokap gue. Jadi kayaknya gue merasa ke anak gue juga harus begitu gitu. Misalnya ke anak atau mungkin ke sesamanya dia jadi kasar gitu. Aku ke anak iya, ke sesama aku enggak. Oh ada yang ke sesama juga jadi kita nggak nyaman gitu kalau bareng sama dia. Ternyata memang ada backgroundnya itu. Bahkan salah satu klien gue juga ada yang kayak gitu. Maksudnya dia bilang, aduh maaf ya kalau aku suka kadang kasar. Soalnya aku kecil suka ya gitu, dia cerita masa kecilnya. Oh menarik ini menarik. Gitu. I see. Kalau aku rasa mungkin itu bisa berlanjut sampai dia besar. Mungkin memang orang tuanya itu ya aku bukan ini ya, ini pendapat aja. Kalau mungkin aku tetap bisa sayang sama orang tua, mungkin saya tahu kalau mukulin itu salah satu bentuk dia mendisiplinkan. Cuma mungkin orang tuanya waktu itu mukulin plus berkata-kata yang menyakitkan hati, itu bisa jadi juga. Akhirnya dia timbul rasa apa ya, kayak luka batin gitu kali ya. Akhirnya berlanjut sampai dewasa. Mungkin itu ya kata-kata sih. Jadi aku pernah belajar juga yang sama psikolog ini ya. Ada hal-hal yang dalam berkomunikasi itu penting. Yang pertama itu kata-kata, yang kedua itu bahasa tubuh, yang ketiga itu cara kita menatap orang lawan bicara. Iya betul. Jadi kata-kata itu memang yang paling besar impactful. Betul ke lawan bicara kita gitu. Apalagi ke anak-anak gitu. Ya. Jadi sama intonasi ada intonasi juga. Jadi walaupun intonasi kita tinggi, tapi muka kita santai gitu ya itu anak-anak nggak akan kenapa-napa. Itu juga yang kadang aku ajarin ke nenek-nenek di daycare gitu. Kalau marah sama anak, mukanya tetap senyum gitu. Jadi anak pun juga kayak gimana, tegas tapi tetap ramah gitu ya. Ya mungkin ada ya namanya orang tua zaman dulu ya, nggak pernah mikirin gimana perasaan anak sih kalau menurutku ya. Kayaknya mamaku nggak pernah mikirin dulu. Aku tuh sedih apa sakit hati sampai ngerasa anak tiri gitu kan. Betul. Tapi ya kita jadi aja. Tapi mungkin ada orang tua lain yang bener-bener bicaranya menyakitkan hati gitu. Itu mungkin yang akhirnya tumbuh dengan berbeda gitu ya. Dan parenting itu juga nggak bisa yang kayak Cici ngomong adalah nggak ada rumusnya untuk menjadikan anak seperti apa ya. Karena kan sebenarnya di anaknya lagi balik lagi. Jadi kita nggak bisa bilang karena nggak dikasarin jadinya dia kasar, atau dikasarin malah tambah kasar. Ini nggak ada yang tahu juga. I see. Karena waktu aku masih kecil pun ketika kita kan selalu ya dikasarin sama orang tua. Aku punya teman les bahasa Inggris pada saat itu. Dia orang tuanya fine education lah, well education, corporate banget. Mungkin harusnya sih entah dia dikasarin atau tidak. Posisi itu kalau aku pulang dari tempat les, aku tuh suka dikritikin, dilucuti bajunya gitu loh. Tapi aku nggak ngelawan, it's okay gitu loh. Tapi ada parameter kayak masih kecil, awas ya ini kalau udah kejauhan, aku lawan balik gitu loh. Tapi I enjoy it as a joke aja gitu loh, sebagai teman gitu loh. Tapi di posisi itu di statistik dataku malah banyak banget teman-teman yang melakukan perundungan karena di rumahnya tuh terlalu comfy gitu loh. Iya benar. Ini versinya kita nih ya, yang 1989 sampai 1995 deh ya, ngobrolin belum ada kayak entertain ya harus masukin disket dulu apa segala macam buat nonton. Tapi di posisi sekarang kita nggak relate lagi dan kita nggak tahu. Berarti untuk kita balik lagi ngedeteksi anak yang merundung itu lumayan susah ya? Betul, lumayan susah. Jadi intinya kita memang perlu, bahkan waktu setelah kasus anak SD ku ini begitu, mulai banyak waktu untuk dipikirin kayaknya harus spend more time dengan anak-anak ini gitu. Jadi kadang ada satu hari full pergi berdua aja sama anak ini, ya entah ngapain. Intinya kita lebih menggali, ini anak tipikalnya gimana ya, cara pendekatan kita sebagai orang tua cocoknya kayak gimana gitu. Besok kakaknya, besok adiknya, anaknya 3 ya kan, jadi gonta-ganti. Ya dari situ kita baru bisa ngerti kira-kira gimana. Dan mungkin boleh sharing juga perundungan yang sekarang lagi hits ini juga sih. Saya share ke anak yang kecil nih, yang baru umur 8 tahun. Dan cowok. Jadi mami punya cerita gitu. Jadi cuma cerita aja. Jadi biar dia juga berimajinasi, kira-kira kalau gue digituin enak gak ya? Kalau gue ngituin orang gimana ya, gitu aja. Jadi memulai dengan cerita aja. Dan dari situ kita bisa lihat tanggapannya dia gitu. Menurut kamu kira-kira kalau ini
gimana ya perasaan anak itu waktu dilakukan seperti itu gitu. I Jadi see. dia akan masuk ke dalam orang itu gitu ya. Anakku kebetulan udah mau 9 tahun, jadi rasanya udah cukup nih untuk diomongin kayak gini. Tapi nggak se ekstrim disundut apa segala gitu ya. Cuma sekedar ya disesuaikan lah dengan bullying seumurnya dia gitu. Dari situ kita bisa lihat sih ini anak ada kemungkinan nggak akan menjadi korban atau menjadi pelaku gitu. Iya ya, ngedeteksi korban aja kan, be honest, korban yang di sini kan bukan kejadian pertama ya. Ini kan kejadian kesekian ya. Yang saya bingung kenapa kejadian sekian kita nggak mendiskreditkan sebagai korban ya, enggak. Tapi kan kalau even punya anak 5 pun, yang satu mukanya nggak enaknya kita tanya kan, kenapa? Kok mukanya nggak enak gitu loh. Walaupun saya anak tunggal atau saya punya anak 2, tapi referensi saya namanya keluarga inti, kita makan bareng, walaupun orang tua both of them kerja, kayak masih bisa ngelihat lah, kenapa gitu, atau ih jalan kok aneh kenapa centengan gitu ya kan ada obrolannya. Ini in several times baru ketahuan dan membuka ini semua. Gimana ya ngomongnya, serem nggak sih gitu loh. Jadi scary moment gak sih? Yang saya kaget ini adalah bukan hal yang pertama. Kalau ini hal pertama, betul. ini kan letupan bentukannya. Berarti kan kalau ini hal sekian, letupan ini ditahan beberapa kali, entah diketahui, entah disembunyikan. Tapi kan jadinya besar sekali gitu loh. Jadi apa ya? Parameternya jadi kita nggak tahu ini bagian dari keinginan atau bukan, karena kan ada beberapa berita bilang bahwa ini syarat masuk betul. ke geng tertentu. Ada di beberapa berita bilang dia menolak terhadap suruhan tertentu. Di luar dari profile si pelakunya sendiri, tidak tanda kutip menurut netizen atau menurut orang juga tidak baik-baik amat yang punya third account or something, tapi tetap perundungannya kan kita nggak setuju ya. Tapi gimana caranya buat buat avoid anak kita ke tempat-tempat yang menurut kita tuh nggak proper ya. Karena kan mereka ketika SMA, be honest, kayak anak Cici kelas 3 SMA. Tapi kan antara kelas 1, 2, 3 dia punya waktu yang banyak banget nih misalnya. Untuk dia sebenarnya bergaul keluar. Betul. Tapi barriernya itu ketika mereka kelas 1, kelas 2, Cici bilang apa ke si anak ini? Kan cewek juga ngegeng dong, pasti ada geng mallnya lah, ada geng apa. Apa yang disampaikan ke anak Cici untuk, ini loh, ini tempat yang baik atau how? Saya nggak pernah ngasih tahu bergaul, maksudnya berteman yang kita kasih tahu cuma seperti itu ya, maksudnya berteman dengan yang membuat kamu nyaman. Kalau teman kamu ada yang dirasa nggak baik, boleh membantu dia untuk meluruskan. Jadi dulu anakku salah satu juga pernah ada nih punya temen yang dijauhi orang dan deket sama laki-laki gitu. Jadi saya agak khawatir juga gitu sebenarnya ya. Cuma akhirnya saya bilang gitu, kalau memang kamu bisa membenarkan dia silahkan. Cuma kalau kamu yang akhirnya ngikut dia, mendingan diputus aja pertemanan. Jadi aku selalu bilang kalau kita berteman, baiknya berteman di taman bunga supaya wangi-wanginya kena. Kalau lu main di tempat sampah, akhirnya kamu ikutan bau juga gitu. Jadi itu yang kita omongin ke anak-anak ya. Sama kayak misalnya ya sambil cerita lagi balik lagi ya. Kayak kita waktu pernah nginep di hotel gitu. Jadi di meja makan waktu kita breakfast di seberangnya ini ada 2 anak muda, jadi kelihatan masih SMA. Ngobrolin bisnis. Gila, maksudnya kayak ngeliat tuh wah keren banget gitu. Nah itu yang aku bilang apa kesebut juga gitu ya. Jadi nanti nanti kalau kamu berteman nih nanti kamu makin besar, udah SMA, udah kuliah, mami nggak bisa ngeliatin kamu lagi, nggak bisa pantau. Jadi intinya kamu harus percaya mami itu tetap ada sama kamu, tapi kita nggak bisa pantau. Lakukanlah apa yang kita harapkan itu benar gitu. Coba kamu lihat tuh koko-koko di depan itu. Itu cara mereka mungkin pergaulannya itu. Jadi yang dibicarakan adalah gimana membuat lapangan kerja baru, gimana buka bisnis baru dan lain-lain. Ada pertemanan lain yang pas lagi kumpul bilangnya di mana kita clubbing lagi, di mana kita beli rokok yang terbaik, misalnya mau beli minuman di mana yang murah gitu. Itu tinggal kita sih yang milih maunya gimana gitu. Jadi intinya itu yang kita pas lagi ketemu obrolin gitu. Barrier pertama berarti orang tua dulu ya. Betul. Apapun yang dihasilin dari anak ya tetap balik ke buah, nggak jatuh jauh dari pohonnya. Betul. Jadi menurut psikolog juga nih ya, jadi dalam keberhasilan satu keluarga ya ada 3 peran penting gitu. Yang pertama pasti orang tua, yang kedua sekolah, yang ketiga ya anak itu sendiri. Jadi harapannya kita pasti harus membekali sebaik-baiknya, walaupun kadang gengsi ya, apalagi udah anak mulai SMP kita salah pun mau minta maaf gengsi gitu. Cuma ilangin lah gengsinya itu gitu. Walaupun aku pun masih belajar gitu kan.
suamiku itu anaknya ngambek tuh antar dulu lah gitu ya, tapi kita harus lawan gitu. I see. Lalu milih sekolah, kadang zaman kita apalagi gue sekolah di kampung aja bisa-bisa aja jadi orang gitu, tapi zaman dulu beda lah dengan zaman sekarang. Jadi mungkin sekolah juga perlu dipikirkan kira-kira mana yang sesuai dengan harapan kita dan cara mendidik mereka ini gimana gitu. I see. Yang ketiga balik lagi ke anak itu sendiri, gimana kita bisa bersikap ke dia dan gimana dia membawa diri di lingkungan dan keluarganya dia juga gitu. Oke. Simulasi dulu nih biar seru. Simulasi. Misalnya aku sebagai anak ketiganya Cici. Aku sekolah di sekolah X. Dan tanpa Cici tahu, aku ingin bergabung ke sebuah geng yang Cici juga nggak tahu. And I do what I love to do. Yaitu gabung dengan geng itu menjadi agak rebel, sedikit rebel. Dan terjadilah kekerasan-kekerasan yang menurut Cici nggak penting tapi menurutku seru. Ini kan preferensi ya, penting dan seru nih kita nggak bisa berir ya. Karena zamannya aku pas kibra dulu SMA juga sama, aku ditamparin, diinjek apa. Ya karena aku SMA negeri, pas kibra pula, Cina pula satu. Udah putih pas kibra. Wah, happy sekali. Di posisi itu, versiku seru. Versi orang tuaku enggak dong kalau anaknya diinjek, dipukulin gitu. Tapi aku happy. I enjoy the moment what I do pas kibra at my senior high school lah. Di posisi aku dipukulin dan aku tidak melawan sampai aku masuk. Kita ngobrol sampai aku masuk and part of the gang. Misalnya, aku baru cerita, "Mih, aku ikut geng ini nih," gitu. And I enjoy it gitu loh. Cici gimana? Ayo. Tapi kan aku akan nanya, ini gengnya sejauh apa gitu, maksudnya gengnya geng apa tuh misalnya? Buat nongkrong aja Mi, kan kalau pulang sekolah aja. Kan aku butuh ngobrol-ngobrol sama Terus gimana caranya kalau misalnya saya sebagai orang tua tahu kalau itu ada seleksinya gitu, apakah anaknya cerita? Kan ceritanya nggak cerita. Mungkin bisa ditanya kali, bisa cerita ditanya. Misalnya Cici tanya, gimana ya Ma kok masuknya? bisa tiba-tiba join ke geng itu? Aku pertama mau, terus ada seleksinya gitu Mi, 10 orang gitu, terus aku lulus. Tapi aku ya adalah dipukulin sedikit gini-gini. Tapi aku happy kok, aku mau tetap join dan aku memang sudah part of them. Ya kalau menurut kamu dengan cara dipukulin, diperlakukan yang rasanya sakit misalnya, dan kamu merasa itu biasa aja, yaitu mami akan kembalikan ke kamu. Apakah ini menurut kamu wajar dilakukan? Dan kalaupun ini dilakukan ini terhadap kakak kamu misalnya, atau adik kamu yang mengalami itu, apakah kamu terima gitu? Apakah hal seperti ini, kalau misalnya kadang kalau mami pikir kok anak saya dipukulin ya buat masuk ini, pasti sebagai orang tua mami nggak terima. Rasanya kok kasihan banget ya, kenapa kok pergaulan ada yang seperti ini. Tapi kalau sekarang itu menurut kamu itu baik dan normal, mungkin bisa dipertimbangkan lagi baiknya tuh apa ya, dan manfaat kedepannya dipukulin tuh supaya apa gitu. Jadi, tapi sekarang udah enggak kok Mi, kan aku udah bagian dari itu, cuma awalannya doang. Terus nanti kalau ada member baru akan dilakukan seperti itu juga berarti? Iya dong, kan aku udah pernah. Legacy lagi ya. Legacy lagi ya. Tapi menarik, responnya itu bukan karena pernah dipukulin and then you want to visum him ya. Nggak di visum ya akunya ya. Tapi kalau misalnya ditanya dia emang enjoy dan mau ngikutin, it's okay ya. Kan ceritanya udah besar ya. Iya udah besar ya. Udah SMA juga hitungannya. Ya tapi balik lagi pasti aku akan nanya, misalnya bagian-bagian apa yang dipukul. Nah kebetulan ini pernah terjadi juga nih sama anakku yang kecil. Jadi kalau pas lagi mandi dia kan pintunya nggak ditutup. Jadi kita suka lihat di belakang tuh ada baret-baretnya, ada lebamnya bahkan. Kenapa ini ini kenapa kok ada biru-birunya gitu? Ini dipukul temanku pakai bambu dia gitu. Tadinya dia nggak mau ngomong, dia diem aja. Loh, kenapa kok bisa dipukul gitu? Ya bercanda aja sih. Aku sih nggak masalah. Dia persis seperti itu ya. Aku sih nggak masalah gitu. Oh gitu. Terus kamu happy aja jalanin ya, dipukul seperti ini gitu. Ya nggak apa-apa. Dia mungkin antara khawatir dia dimarahin atau temennya yang dimarahin mungkin gitu ya. Terus aku bilang, kalau misalnya ya Chris, tiba-tiba ini kamu dipukul di belakang nggak apa-apa, tiba-tiba dipukul di perut kamu merasa nggak apa-apa, tapi di perut itu kan menutupi organ-organ kamu juga, harus dipikirin. Jadi biasanya aku ngomong ke dia gitu. There's a reason. Ada ininya. Kalau ada rasa nggak enak, sakit, nanti malam atau besok harus kasih tahu. Jadi biar dia observe dirinya dulu gitu. Jadi orientasi ketika anak ini terjadi sesuatu bukan pihak keluarnya dulu ya, pihak kitanya dulu nih, kenapa anaknya. Betul, kita nggak bisa benerin orang lain lah ya, susah ya. Jadi kalau emang nggak cocok kayak tadi, kalau nggak cocok ya tinggalin aja. Kita nggak mungkin merubah dunia ini gitu kan. Betul sepakat.
Jadi ya itu pertama, kalau memang ada yang sakit kasih tahu, kita akan periksa. Tapi kalaupun memang ternyata jadinya kronis ya, misalnya jadi sakitnya ternyata kenapa-napa, ya akhirnya aku harus hubungin si ibunya ini gitu katanya. Untuk don't do it anymore. Iya, karena akan ada korban-korban lain yang mungkin terjadi gitu. Walaupun itu dilakukan secara tidak sengaja. Jadi memang as a parents harus pastikan dulu bahwa yang dipukulin ini tidak akan menghancurkan hidupnya dia gitu ya, entah ginjalnya rusak lah, otaknya geser gitu kan. Itu aja. Kalau emang cuma lebam-lebam aja ya udah, itu memang bagian dari hidup. Kalau emang dia merasa happy, tapi apakah itu perlu gitu ya? Karena aku juga bilang, kita melakukan hal-hal yang kayaknya kamu menghabiskan waktu ya beberapa jam bersama teman-teman kamu misalnya, bahkan ada dipukulin membuat kamu sakit dan kamu happy. Sementara ada anak lain yang seumuran dengan kamu, di jam-jam kamu lagi dipukulin, dia lagi nyari duit atau dia lagi bikin bisnis nih, kira-kira gue akan bikin apa nih gitu. Dan anak ini di 1 tahun kemudian udah menghasilkan uang, kamu masih ribut dengan pukul-pukulan. Itu karena aku kasih gambaran juga gitu. I see. Jadi jangan sampai orang lain udah lari, lo masih merangkak gitu kan. Itu di juga. Itu diproses untuk fasenya dia ya, untuk maturity-nya dia. Betul. Tapi sepakat untuk tidak sepakat, Deddy Corbuzier itu physical attack ya ke anaknya. Iya. Dan gak ada yang komplain ya, even Kak Seto pun gak bilang apa-apa ya. Anaknya dari kecil karena dipukulin. Anaknya ternyata sayang banget. Iya, attach bondingnya gokil banget. Tapi maksudnya secara literasi itu it doesn't make sense ya. Maksudnya it doesn't make sense ketika kita tarik line bahwa anak itu sampai dirundung segitunya sama orang tuanya. Sekarang orang tuanya atau Bapak Deddy Corbuzier sendiri segitu effortnya untuk nyetop anaknya. Ingat ya, kalau kamu dipukulin orang luar, kamu jangan pukul balik, repot ntar urusannya. Karena dia tahu tipikal parent zaman sekarang kali ya. Yes. Ya, makanya karena jangankan di usia gede ya, di anak kecil pun ada. Jadi ada parents yang ngomong ke anaknya, kalau adik yang ini iseng, adiknya loh lebih kecil, kamu pukul balik. Ada yang gitu. Jadi ada orang tua yang nggak terima. Mungkin Deddy Corbuzier ada merasa itu ya. Anak gue sih nggak apa-apa kok anak itu tiba-tiba nuntut segala, repot juga gue gitu ya. Dan lucunya adalah kan mereka kan SMP ya kalau nggak salah, SMP atau SMA, SMP kayaknya. Dan itu Aska kan badannya besar banget ya. Bener. Dan yang ngebully juga masih nggak mikir lagi. Kali ya. Masih ada rundung. Aska tuh masih dirundung di beberapa ceritanya. Sampai one day dia ambil rapot bahwa dan ada bapaknya dan masih dirundung Askanya. Sampai Aska nanya ke bokapnya atau bilang, "Pak, ini aku udah nggak tahan sekali deh." "Oh yaudah, papa nggak lihat deh, papa jalan duluan." Ya udah gitu loh, sampai bener-bener anak-anak tuh nggak punya preferensi siapa sih yang harus dirundung gitu. Aska badannya segitu gede, masih dirundung. Kan kalau kita nalar, ya udah gedein badan deh, atau punya bela diri biar tidak dirundung. Ternyata nggak ngaruh. It doesn't make sense buat mereka ya. Emang bibitnya sudah ada dan kita juga nggak bisa nyetop. Dan balik lagi lingkungan ya. Berarti mungkin apakah lingkungan tempat dia berteman itu udah ya kayak tadi ada angkatannya gitu. Tiap angkatan melakukan itu. Jadi kayaknya udah normal aja gitu. Berarti preferensinya ini bukan terhadap salah atau benarnya. Diterima dulu apa enggak nih masih anak. Anggapan kasus ini tidak keluar dan anggaplah si korban ini berhasil masuk atau dia menerima dengan baik, tanda kutip di sundut rokok atau segala macam diterima, and it's going flawless, mungkin gak akan ada berita ini. Betul. Karena orang-orang yang masuk di dalam sebelumnya mungkin juga dilakukan seperti hal itu gitu loh. Karena kan ya tidak bisa dipungkiri senioritas dan lain-lain tetap ada di kampus manapun, dimanapun itu, even kerja pun kan ada senioritas apa segala macam. Tapi masalahnya acceptance-nya ini beda-beda ya orangnya. Dan fokus kita bukan terhadap society-nya, tapi anaknya dulu accept atau tidak. Kita observe, kalau dia oke, ya sudah. Tapi kita kasih beberapa statement mengenai apa yang lagi dikerjain sama dia. Kalau tidak fit in, silahkan keluar. Tapi kita tidak mempermasalahkan orang lain untuk baik sama anak kita ya, nggak bisa ya. Nggak bisa ya, kita nggak bisa setel ya. Nggak bisa setel ya. Menarik. Karena ketika saya berusaha untuk role play, kita tadi berusaha role play, saya kira ketika saya dipukul atau divisum, Cici atau sebagai orang tua saya atau mama saya, "Oh, yang mana dipukul? Sini coba mami cek." Udah kita ke sekolah dulu, udah kita beresin gini. Enggak sih. Gitu ya. Jadi intinya, apalagi kalau udah besar ya, di luar sana dia juga akan mengalami hal itu sih tanpa kita tahu ya. Jadi kasih dia pilihan aja. Kalau lu nyaman dengan kayak gitu, ada konsekuensinya juga gitu. Ya mungkin tiba-tiba 2-3 hari kemudian muntah darah misalnya gitu ya. Ya itu jadi konsekuensi. Apakah kamu akan melakukan itu lagi gitu. Beda ceritanya jika kalau pada saat saya kecil tuh, saya SMP kayaknya ya, SMP di lapangan badminton.
nggak sengaja mungkin masuk orang lagi main, saya masuk ada guru olahraga diketok kepala saya pakai raket. Ya saya sih it's okay gitu loh, tapi pas mandi dikeramasin entah gimana, entah dipegang kepalanya sama bokap, ini kok benjol segede telur, kenapa katanya dia. Ya aku bilang kayaknya kena ketok deh. It's okay for me gitu loh. Tapi kan yang masalah mungkin dari orang tua yang ngetok nih guru. Iya. ada ngaco juga. Ada nggak sengaja mungkin ya udah didatengin gurunya, Pak ini kenapa kok diketok gini. Oh iya maaf gini. Ya mungkin ada miskomunikasi di situ. Mungkin secara dia nggak sengaja atau kepala saya agak keras sedikit yang bisa jadi feedbacknya gede karena preferensinya bukan anak sama anak lagi ya. Ini anak sama orang yang lebih dewasa, tua. bener, Betul. Kalau itu beda treatment lah pasti. Beda treatment pasti. Ada yang harus ditegasin atau ada involve, kita emang harus langsung masuk. Menarik. Tapi balik lagi ya, kalau kasus yang tadi dipukul sama temennya gitu. Kalau misalnya terjadi sama anak-anak usia dini ya kita harus melakukan itu. Misalnya dini means maksudnya how old? 5 tahun ke bawah lah ya. Yang masih TK misalnya kelas 1 masih masuk lah. Ada apa-apa ya kita harus cek kira-kira perlu, kalau aku sih pertama browsing dulu. Dipukul ini kira-kira akan gimana gitu. Kalau nggak kenapa-napa ya kita harus datengin ke pihak lainnya untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi lagi. Bukan karena itu ke anak saya, tapi jangan sampai ke anak-anak lain gitu. Dan dibicarakan juga ke orang tuanya. Ada beberapa anak kalau di daycare itu biasanya kita sampaikan ke orang tua supaya orang tua juga bisa lurusin di rumah. Kalau orang tua nggak perlu, kadang nggak bisa ya. Kita sarankan juga mungkin ibu perlu bantuan psikolog anak misalnya gitu, atau terapi khusus gitu ya. Jadi intinya dari kecil kita beresin dulu, jangan sampai gedenya keterusan gitu. Jadi benang kusut lah gampangannya. Karena dari kecil harus di make it clarify dulu. Dia bisa milih, dia enjoy apa enggak. Dia menurut dia ini harassment atau bukan gitu. Masalahnya kalau menurut dia bukan harassment, kita harassment, itu juga clash juga sama anak. Aku mau di sini Mi, kenapa sih emang nggak boleh gitu loh ya. Nggak ada yang tahu juga. Oke, menarik obrolan hari ini. Resume-nya mungkin lebih ke arah perundungan itu berarti punya double standard ya. Standar dari pihak yang dirundung dan standar dari orang tua dari korban yang dirundung. Kalau menurut korban ini masih batas toleransinya, rasanya bukan sebuah masalah besar. Tapi kalau misalnya ini rasanya bisa tanda kutip mencelakai, accidental atau sudah mulai tidak terima, dia bisa lapor orang tuanya, menjadikan ini kasus sebagai sebuah perundungan bentukannya. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, mungkin akan sulit ya buat kita nyetop banyak hal, tapi better punya quality time kayak Cici ke anaknya, intimate lah hitungannya, intimate time ya, biar kita bisa kenal dekat dan kita tahu apa sih yang lagi dijalanin sama mereka dan ya mendeteksi dini lah anak kalian tuh belumnya kan dua antara korban atau pelaku kan. Iya benar-benar. Nggak mungkin antara dua itu ya, kalau dia mainnya baik-baik aja ya pasti bukan aja. Aman gitu. Tapi kalau misalnya dia emang suka sama adrenalin ya antara jadi korban ya kalau nggak jadi pelaku. Iya betul. Just it. Oke lah. Thank you banyak Ci Winnie sudah datang. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang dengar. Tapi ini menarik obrolannya karena nggak semua orang ya speak up masalah perundungan ini, seolah-olah dipukul itu udah sesuatu yang salah. Ya iya gak sih gitu loh. Itu kan pertanyaan iya gak sih gitu loh. Kalau dia terima dan bukan membela yang merundung ya, bukan. Tapi kan kadang-kadang di situasi tertentu ya ada gitu loh. Ya mbak baru aja dirundung kok sama kita, kamu mau gini. Tanda kutip ya. Bukan dirundung yang jelek bukan, tapi how tough lah dia. Kurang lebih kayak gitu. Betul. Jadi emang mungkin pesannya ya gitu ya buat kita nih kan kayaknya akhirnya orang tua baru melek gitu ya, wah gila anak gue mungkin gak ya dilakukan itu, jadi baru sadar setelah ada kasus ini. Selama ini mungkin kita anteng-anteng aja gitu. Yang pertama pasti harus punya hubungan baik sama anak ya. Keterbukaan itu yang paling penting sih. Jadi kalaupun ada apa-apa dengan anak ini, kita bisa kasih masukan gitu ke anaknya dan mungkin memberi pemecahan masalah juga, karena kadang kan mereka punya masalah cerita ke temennya ya itu tadi ya, balik lagi ya belum tentu masalahnya benar. Yang pertama ya pasti kita harus punya keterikatan batin yang penuh ya sama anak-anak gitu. Jadi kalau pulang sekolah jangan cuma ditanyain gimana belajarnya, main sama siapa, makan apa. Berarti pertanyaannya harus dibalik, kamu hari ini mukulin siapa? Atau hari ini kamu dipukulin? Ya karena harus ada template, kadang-kadang kan itu kita nanya template kan, jangan template-nya harus di build in gitu. Kamu hari ini dipukulin nggak? Kayaknya enggak Mi. Oh tapi aku mukulin, iya. Lebih pusing lagi. Atau kalau enggak kita mulai cerita, nggak perlu nanya gitu. Tadi mami hari ini gini tuh. Gitu. Kamu hari ini ada yang mau diceritain nggak? Itu kan nggak apa-apa. Dari situ kita bisa tahu kesehariannya dia gitu ya. Ya dengan hal itu pelan-pelan harapannya anak ini bisa lebih terbuka gitu. Aku senang banget di waktu anak-anak ini
walaupun kita nggak tampilkan ya, di waktu anak-anak bilang, mami aku kayaknya perlu masukan dari mami deh. Itu bahagia banget loh ya sebagai orang tua gitu. Kayaknya wah luar biasa banget itu punya hubungan itu gitu. Dan itu dibinanya luar biasa gitu. Susahnya susah banget gitu ya. Ya tinggal anak yang ketiga ini nih gimana ya nanti gedenya gitu kan ya. Ya dari kecil lah dipupuk. Tapi agak lanjut dikit jadi panjang nih. Secara statistik lebih banyak perundung kan? Oh iya ya. Iya dong, karena pasti 5 lawan 1, 8 lawan 1. Dan kalau kalian nonton video ini harusnya anak kalian tuh lebih besar kemungkinan jadi perundung dibanding dirundung. Ya karena nggak ada yang 1 lawan 5, yang satunya perundung, 5-nya dirundung. Udah jarang banget nih. Nggak mungkin. Tapi secara statistik dan ini nggak mungkin salah. Peluang terbesar anak kalian merundung anak lain tuh jauh lebih besar dibanding anak kalian dirundung anak lain seharusnya. Jadi ya watch out lah, bantu diawasin betul. Untuk semuanya. Oke lah, udah 38 menitan something. Thank you banyak Ciwini untuk session kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa komen, like, and subscribe video ini kalau kalian happy nontonnya. Semoga topik ke depan jauh lebih menarik lagi. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Sama-sama. Bye.